Ya, di hari Minggu seperti ini, seperti biasa Prime News akan mengulas kembali beberapa topik yang menjadi top of mind publik selama sepekan terakhir. Dan malam hari ini kita akan mengulas mungkin dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, kendati disambut di awal minggu ini dengan aksi teror bom di Bandung, tapi euforia kedatangan Raja Salman tetap terasa bergelora di mana-mana dibicarakan di dunia nyata ataupun dunia maya. Kemudian minggu ini juga kita akan menghadapi babak kedua kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Dan untuk membahasnya malam hari ini sudah ditemani dua orang narasumber yang senior saya. Ada Kang Muhammad Sobari, budayawan. Terima kasih Kang Sobari sudah datang. Kemudian ada wartawan senior Mas Bambang Harimurti. Terima kasih Mas Bambang sudah datang. Kita akan bahas mengenai lagi-lagi nih, kalau kita hari Minggu kumpul-kumpul kongko-kongko di sini, kita akan bicara mengenai apa yang menjadi top of mind perbincangan publik selama seminggu terakhir. Kita bahas King Salman, kedatangan King Salman di sini, dan juga masalah Pilkada DKI Jakarta. Tapi sebelum kita akan membahas dialog malam hari ini, kita saksikan liputan pengantar berikut ini. Minggu ini, perhatian publik terfokus pada kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan delegasinya yang berjumlah lebih dari 1.000 orang ke Indonesia. Tidak seperti kunjungan kenegaraan yang lain, kedatangan Raja Salman tidak hanya disambut khusus oleh pemerintah Indonesia, tapi publik tanah air juga sangat antusias menyambut dan menyimak beritanya. Pembicaraan di ranah publik nyata dan dunia maya pun tidak hanya tentang kerjasama bilateral kedua negara, tapi sampai pernak-pernik seperti kemewahan anggota kerajaan, agenda liburan, dan ketampanan para pangeran. Bahkan ada juga yang menyangkut pautkan kedatangan sang raja dengan pilkada ibu kota. Menyangkut substansi, selain mengadakan dialog dengan para pemuka agama di tanah air, ada 11 kesepakatan nota kesepahaman yang mencakup kerjasama hubungan luar negeri, kesehatan, kebudayaan, transportasi, perdagangan, keagamaan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah Saudi tahun ini juga memutuskan untuk mengembalikan kuota haji Indonesia menjadi 211.000 anggota jemaah. Bukan cuma itu, kuota haji juga ditambah 10.000 anggota jemaah, sehingga total kuota haji Indonesia pada tahun 2017 menjadi 221.000 anggota jemaah. Seperti diketahui, kuota haji Indonesia sempat dikurangi dari 211.000 menjadi 168.800 anggota jemaah karena dilakukannya pelebaran dan pembangunan Masjidil Haram. Setelah 3 hari kunjungan kenegaraan di Jakarta, Raja Salman dan keluarganya berlibur selama 5 hari di Pulau Dewata, Bali. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Saya akan tanya langsung kepada dua orang senior saya. Pertanyaannya sama untuk Anda berdua. Apa istimewanya kalau menurut Anda kedatangan Raja Salman kali ini? Boleh sweet aja, Mas Bambang dulu. Ya, kalau menurut saya yang istimewa karena beliau itu salah satu raja terkaya di dunia, ya kan. Rombongannya juga 1.500 dengan pesawat bawa elevator sendiri dan segala macam. Dan yang membuat lebih heboh sebelum kedatangannya itu, dua pendukung kontestan gubernur di DKI ini, calon gubernur DKI ini melakukan kampanye untuk mengatakan seolah-olah kedatangan Raja Salman ini ada hubungannya dengan tokoh idola mereka lah. Di yang sisi di sini menganggap bahwa ini karena katanya mau membantu Habib Rizik, sedangkan yang di sini akhirnya ketemu dengan Ahok dan sebagainya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya nggak nyambung, tapi disambung-sambungkan. Dan karena kebetulan soal kontestan antara calon gubernur DKI ini sangat heboh di Jakarta, panas gitu ya. Maka makin heboh lah dia ya. Tapi itu yang kemudian ramai di sosial media justru hubungannya dengan Ahok dan Anies Baswedan atau mungkin Rizik Syihab gitu ya. Betul, karena kebetulan Habib Rizik itu kan dianggap asik turunan Arab. Ini ada Raja Arab datang, jadi dianggap dihubung-hubungkan lah. Walaupun kenyataannya tidak benar gitu. Semuanya ini kan hoax lah boleh dibilangnya. Tapi kalau kita lihat penyambutan kepala negara yang berkunjung ke Indonesia, mungkin kita terakhir melihat bagaimana kepala negara lain yang berkunjung ke Indonesia mendapatkan exposure luar biasa, penyambutan yang luar biasa. Mungkin Presiden Obama beberapa tahun yang lalu mungkin mendapatkan perhatian yang besar seperti ini. Menurut Anda, apa yang kemudian membuat Raja Salman itu begitu istimewa gitu, Kang Sobari? Saya hanya mengira. Iya. Saya hanya mengira karena ada sentimen di tanah air kita ini, di negeri Islam terbesar ini, Arab itu jarang dipandang asing. Jarang dipandang asing? Jarang.
Jadi bagian dari kita gitu. Iya begitu. Begitu feeling kita ya, feeling kolektif kita, cara pandang kita. Jadi bukan hanya feeling tapi juga rumusan cara pandang kita. Arab bukan sesuatu yang asing karena keislamannya. Jadi kita ini mayoritas orang Islam dengan Arab ini bukan sesuatu yang asing. Meskipun Belanda menjelaskan itu timur asing. Jadi itu maknanya asing. Tapi terhadap Cina, wah kita asingnya minta ampun itu. Tapi Arab bukan asing. Tidak begitu sehat. Tidak begitu sehat karena basis dan landasan cara pandang ini lebih emosional. Ya. Secara faktual Anda melihat ada kedekatan-kedekatan spiritual, historis, atau mungkin apa yang kemudian membuat kita menjadi begitu mengeluh-elukan kedatangan Raja Salman ini? Selain tadi kata Anda, dekat, bahwa Arab itu dianggap saudara lah. Seberapa saudara sih kita itu Kang Sobari? Faktualnya ya, Anda lihat. Banyak begini, memang begini. Sejarah pergerakan pemikiran di tanah air ini banyak yang dimulai dari tanah Arab, itu yang tidak bisa dilupakan. Di masa lampau Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang sebagai mukimin di tanah suci dan menjadi jemaah haji untuk waktu lama, pulang membawa Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu sebagai suatu perenungan yang ditemukan lama di tanah suci sana. Nah, menemukan pemikiran-pemikiran ini, barangkali beliau di sana disenggol oleh suatu keluhuran surgawi, lalu lahirkan Muhammadiyah, terpanggil untuk mewujudkan Islam dalam tataran duniawi. Apa yang megah di langit haruslah megah di bumi. Apa yang mulia di langit haruslah mulia di bumi. Lalu beliau begitulah mendirikan Muhammadiyah. Tidak lama kemudian kawan, sahabat sahabat sebagai sesama orang yang menuntut ilmu, Hadratus Syekh mendirikan NU. Nah, dengan segenap renek-renek persoalan yang kemudian timbul antara Muhammadiyah dan NU itu sendiri menjadi suatu wacana atau diskursus kebudayaan dan agama yang sampai pada hari ini hangat. Kehangatan itu kadang-kadang menimbulkan rasa cinta yang sangat mendalam, tetapi kehangatan itu kadang-kadang menimbulkan suatu kejengkelan. Ini belum pernah bisa dibikin hilang. Saya kira lebih baik memang tidak hilang, ya biarkanlah wujud perbedaan itu memperkaya kita. Dalam urusan NU Muhammadiyah berbeda dibanding dengan cara kita memandang kelompok-kelompok lain. Kelompok lain itu sering menimbulkan kemarahan dan kedengkian yang mendalam. Tapi perbedaan NU Muhammadiyah itu sekali lagi, itu ada rasa cinta, ada rasa gitu, seolah-olah Muhammadiyah kau jangan menyimpang ya, sayang kalau kau menyimpang, seolah-olah ku selamatkan kau dari ancaman-ancaman yang buruk. Begitu orang Muhammadiyah, NU janganlah menyimpang, aku sayangi kau supaya kau tapi apa hubungannya gitu. itu saling menyelamatkan NU dan Muhammadiyah dengan begitu glorifyingnya kita menyambut Raja Arab itu? Kita tadi kan membicarakan bahwa dua pemikiran itu tadi lahir dari tanah Arab. Hubungannya kita kan tadi hubungan kita dengan tanah Arab. Makanya itu dianggap saudara gitu. Maka itu dianggap saudara. Tapi saudara kok 47 tahun nggak ditengok itu gimana Kang Sobari? Kan 47 tahun lalu kemudian Raja Faisal datang, baru 47 tahun kemudian ditengok. Kita dari tadi kan menilai bahwa cara menyaudarakan orang itu adalah alasan kita menyaudarakan itu kan alasan emosional tadi itu. Kurang dilandasi pada hal-hal yang sangat rasional. Satu kelompok sama-sama orang asing, satu diasingkan sama sekali, dan yang Arab ini karena urusan emosi keagamaan, ada kesamaan dalam dibegitukan. Dalam bentuknya yang ekstrim nanti akan kita bicarakan barangkali bagaimana Islam itu serba Arab.
Islam diharap-harapkan disama-samakan dengan Arab dan sebagainya gitu kan. Singgot yang nyedit itu. Tapi kalau gitu, Mas Bambang, Anda setuju nggak bahwa memang ini lebih dominan faktor logikanya, rasionalnya, atau emosionalnya sebenarnya dalam ya. penyambutan, dalam glorifying, exposure juga? Saya setuju sama pendapat yang mengatakan bahwa memang seolah-olah ada kesamaan identifikasi Islam dan Arab ini kan. Kita harus juga melihat bahwa kita harus akui Indonesia ini sekarang kan sedang menengok Arab, mungkin sudah berapa puluh tahun terakhir ya, menengok Arab sebagai salah satu model yang dipertimbangkan. Sehingga kita lihat misalnya waktu saya di ITB dulu di kampus hampir nggak ada orang yang pakai jilbab gitu. Kalau sekarang saya ke ITB, hampir semua perempuan yang Islam mahasiswanya pakai jilbab gitu ya. Belum lagi yang lain-lain ya jenggot, kita menyebut kata akhi, antum, penggunaan bahasa-bahasa Arab, lalu jubah-jubah Arab. Jadi ada sebagian masyarakat kita yang melihat bahwa menjadi Arab itu menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Seperti barangkali di pihak yang lain ada yang menganggap menjadi Barat itu contoh kemodernan. Tapi ada bagian dari masyarakat yang cukup besar yang mengatakan menjadi Arab itu yang yang tren. Dan itu sah-sah saja. Dan itu sah aja, itu sih pilihan aja. Kemudian tiba-tiba dalam kondisi seperti ini datanglah rajanya Arab. Ya, dianggap simbol gitu. Simbol gitu kan. Saya membayangkanlah masyarakat yang sedang mengidolakan satu lokasi, tiba-tiba rajanya dari lokasi itu datang. Maka terjadi minat yang besar sekali. Sebetulnya Raja Arab itu seperti apa. Tapi secara faktual seberapa butuh sih Indonesia akan kedatangan Raja Arab atau perhatian Raja Arab, toleran Raja Arab? Sebetulnya yang kita butuhkan betul adalah kuota haji. Karena orang yang mau naik haji di Indonesia sekarang bisa menunggu belasan tahun. Ya, karena kuota ada 21 tahun. Iya, dan kemarin kan tahun 2013 dipotong. Bukan karena apa-apa, karena sedang ada perbaikan fasilitas dan yang perlu bertahun-tahun. Sekarang sudah selesai, jadi bisa dikembalikan ke 1%. Tetapi sebetulnya harusnya kita bisa minta lebih banyak lagi daripada nggak dipakai oleh negara-negara lainnya. Setelah ini kita akan bahas mengenai diplomasi apa yang kemudian kita lakukan dan apa sih keuntungan-keuntungan atau hasil yang didapat dari seminggu kita membicarakan Raja Salman tidak ada habis-habisnya. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Nah sekarang kita akan bahas faedahnya nih. Apa sih faedahnya kemudian kalau kita baca faedah secara emosional kan kita banyak masyarakat yang terpuaskan karena simbolnya tadi kata Mas Bambang sudah datang ke sini. Tapi kalau faedah-faedah kenegaraan ini kan kita bicara mengenai statistik, bicara mengenai data. Apa yang bisa Anda lihat Mas Bambang? Ya saya lihat memang kita ada ya perjanjian, sebetulnya udah lama itu tentang misalnya MOU kilang. 6 miliar dolar, terus ditambah proyek-proyek kecil 1 miliar dolar ini. Tapi sebetulnya yang banyak orang lupa, kenapa Raja Salman ini keliling Asia? Itu tujuannya apa? Tujuannya bukan mau bagi-bagi duit seperti banyak beredar di sosial media. Sebetulnya tujuannya sederhana. Nyari. Karena harga minyak tuh jauh di bawah 100 dolar, sementara anggaran Saudi itu dengan patokan minyak di atas 100 dolar, maka dia tuh defisit anggarannya luar biasa. Sehingga dia sekarang harus melakukan sesuatu yang dulu-dulu nggak pernah bilang, yaitu menjual saham Aramco. Aramco itu Pertaminanya Saudi 5%. Mereka bilang nilainya 2 triliun, tapi yang pasar bilang 400 miliar dolar, apapun gitu. Jadi sebetulnya dia keliling itu justru mau supaya negara-negara seperti Indonesia beli saham itu. Oh, diversifikasi ekonomi gitu. Iya. Nah, jadi sangat masuk akal di Malaysia maupun di Indonesia dia bikin kilang minyak. Apa sebetulnya kilang minyak itu yang terjadi? Kalau kita membuat kilang minyak, itu harus ada pasokan 30 tahun ke depan yang jenis minyaknya tuh sama. Kalau nggak efisien, bisa rugi. Jadi kalau dia bantu kita bikin penggilingan minyak di sini, maka itu dia memastikan minyaknya pasti dibeli selama 30 tahun ke depan oleh kita. 400.000 barel.
Nah, tergantung pintar-pintar kita. Kalau harganya malah kontraknya jelek, malah sebetulnya merugikan kita gitu loh. Nah, oke. Jadi Oke. ini mesti hati-hati. Oke, Mas Bambang, kita juga punya beberapa waktu lalu kita sempat mewawancarai Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia yang juga punya perspektif lain tentang apa sih yang kita dapat dari perjanjian kerjasama dengan Arab Saudi, terutama saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Berikut pernyataannya. Ekspektasinya, karena kita sama-sama Islam, terus investasinya banyak. Nggak ada urusan. Pengalaman tidak menunjukkan seperti itu. Saudi sudah sejak 2011 komit untuk invest di Malaysia kira-kira 21 miliar US dollar yang ditandatangani hari Selasa kemarin 7 miliar US dollar. Proyeknya jelas tidak banyak. Satu saja, yaitu integrated refinery and petrochemical industry. Pindah ke Malaysia untuk melayani Indonesia. Tetap bukan langsung di Indonesia, tapi Tidak, ada dia hubnya di lebih Malaysia. hubnya di Bro. Malaysia. Oke. Kan Malaysia penduduknya sedikit. Konsumsi BBM-nya sedikit. Konsumsi BBM terbesar adalah Indonesia. Ya. Konsumsi petrokimia terbesar adalah Indonesia. Tapi bikin pabriknya di Malaysia karena sudah dipercaya. Nah kita urusannya tadi proyek yang ece-ece itu hotel, transportasi, tidak pernah dekat kan Indonesia sama Saudi dalam artian hubungan bisnis ya, tidak pernah dekat. Biar jelas ini, seberapa Mana lebih realistis lama raja ke Indonesia untuk liburan atau untuk kunjungan ke negara? Jadi niatnya liburan kok, gitu. Jadi lihat aja semua seremonial, tidak ada penandatangan kontrak bisnis kan? Seperti misalnya Obama datang ke Indonesia waktu di Bali, itu kontrak pembelian Boeing. Kan tidak ada kontrak pembelian pesawat IPTN oleh Saudi. Tidak ada kontrak pembelian sawit, tidak ada kontrak, tidak ada pembelian mobil, apalah tidak ada. Jadi secara substansi ekonomi kita tidak mendapatkan banyak manfaat. Memang tidak bisa diharapkan gitu. Kita tuh lebih banyak keluar uang buat Saudi daripada Saudi keluar uang buat Indonesia. Justru kita yang mensubsidi Saudi. Makanya kita jangan nunduk-nunduk amat sama Saudi itu. Itu wawancara saya dengan Faisal Basri beberapa waktu yang lalu. Punya tanggapan? Sobari? Bagaimana ternyata memang simbolisasi atau glorifikasi atau kesenangan itu tidak berbanding terbalik dengan catatan-catatan statistik yang ternyata bisa kita terima gitu. Menurut Anda fair nggak sih? Bisa kita terima karena tidak semua orang berpikir dalam konteks ekonomi. Nah kalau kita berpikirnya ini makna atau simbol persahabatan yang lebih dekat, orang ya pada umumnya cenderung melihat simbolisasi itu. Kemudian beliau kemari dengan simbol meneguhkan persahabatan, bahwa untuk waktu lama tidak pernah kemari, tidak dipersoalkan justru karena waktunya sudah lama tidak kemari, sekarang kemari, itu yang ditanggapi. Ya tidak semua hal harus dilihat dalam konteks duit. Intangible factornya itu yang harus kita lihat juga gitu. Bagaimana kita memainkan barang-barang yang tidak kasat mata secara ekonomi tadi itu, simbol-simbol macam itu. Nah beliau mungkin ingin membuktikan beberapa hal. Jangan salah, beliau juga di-brief oleh orang di sekitarnya yang ahli-ahli tentang Indonesia. Dan ahli Islamologi Indonesia umpamanya. Di sana Arab ditampilkan keras. Nah, beliau tampil tidak keras. Untuk membuktikan saja bahwa ideologisasi kearapan di dalam Islam itu jauh sekali dan itu berbeda. Mengidentikan Islam dengan Arab itu juga sesuatu yang secara ideologis terlalu jauh berbeda. Nah beliau dengar itu dan datang kemari menunjukkan satu sikap. Nah ini dari sudut kebudayaan ini sangat penting. Sekalipun ini tidak ada duitnya. Nah kebudayaan memang tidak berbicara duit. Beliau di sini kemudian menjelaskan itu tanpa kata-kata. Arab tidak harus keras bagaimana yang Anda citrakan. Arab bisa lunak. Nah Arab bisa menyalami orang yang bukan Islam. Sementara di sini ini dari anak-anak kecil sudah ada ajaran salam berikan tapi hanya kepada orang Islam. Yang bukan Islam jangan.
Assalamualaikum hanya untuk orang Islam, yang bukan Islam tidak. Tetapi beliau tiba-tiba menyalami calon gubernur, disalami dengan begitu baik, mananya apa? Ya, mungkin beliau akan mengatakan juga dalam salam itu, saya menerima kok. Misi itu berhasil menurut Anda? Saya terima Anda, saya ini juga pluralis tanpa kata-kata. Kemudian beliau pidato dan dialog dengan kelompok-kelompok beda agama. Wah, itu besar sekali dalam perjuangan kebudayaan, sangat besar artinya. Kalau itu dilihat dari duitnya memang nggak ada, dan kebudayaan tidak pernah bicara duit. Iya. Itu persoalan. Oke, Jadi sama sendiri, pentingnya itu. Indonesia sendiri bisa menampilkan sosok seperti apa dalam kedatangan kemarin Raja Salman? Ya, saya kira saya setuju ya bahwa kalau soal ekonomi, saya kira Faisal Basri banyak benarnya lah. Itu nggak signifikan lah ya. Kunjungan ini lebih positif dalam hal-hal di bidang non ekonomi, politik dan keamanan dan juga budaya ya, sosiologi. Misalnya pertama saya pikir tadi benar yang dia bilang itu. Sekarang itu kan di Indonesia terjadi polarisasi. Seolah-olah antar kelompok pluralis lawan Islam radikalis Arabis gitu kan. Nah, kehadiran Raja Salman ini mencairkan suasana itu. Ternyata ketika kelompok-kelompok pemuka agama non-Islam diterima Raja Salman, mereka keluar bilang, wah ternyata pandangan saya selama ini tentang Saudi sebagai raja itu keliru. Ternyata beliau bisa terima. Ketika kita lihat Menteri Susi salaman dengan Raja Salman, maka orang yang bertempur di Indonesia antara katakanlah yang anti Arab dan yang mengagung-agungkan Arab, loh ternyata Arab tidak seperti di dalam pertempuran di sini, boleh bersalaman dengan perempuan gitu, nggak ada masalah. Dan ternyata dia malah mau perang, mau memerangi terorisme. Bahwa walaupun Usama bin Laden itu orang Saudi, tapi korbannya itu kan negara Saudi juga yang dibom oleh mereka, dan karena itu mereka berkepentingan menangkap. Jadi menurut saya hal-hal non ekonomis ini penting, dan gua tentu soal haji ya, kuota haji itu secara sosiologis sangat penting. Bahwa orang Indonesia harus nunggu sampai mati baru bisa naik haji kan, kalau belasan tahun itu. Meskipun pabrik petrokimia dibangun ya, walaupun di Malaysia gitu, walaupun menurut saya tanpa kunjungan Raja Salman pun kuota itu akan kembali karena pembangunannya udah selesai. Dulu kan dikurangi karena mereka lagi merevisi lah gedung-gedung di sana supaya kapasitasnya baik. Sekarang udah selesai, bisa kembali normal. Dan kita jangan lupa, kita juga punya banyak sekali TKW di sana dan TKI di sana mencari. Dan itu adalah dari orang-orang kecil. Dan mereka juga menyumbangkan uang banyak kepada perekonomian Indonesia ya. Jadi kita berkepentingan bahwa Raja Saudi punya perhatian supaya pekerja Indonesia di sana jangan teraniaya lah, kalau bisa terproteksi. Jadi itu ada kepentingan. Selama ini Anda menganggap Indonesia seperti apa sih di mata Arab Saudi sendiri? Kalau apakah menurut saya nggak dianggap ya. Tidak dianggap. Nggak dianggap kan, kalau dianggap kan dia nggak akan berkunjung baru setelah 47 tahun kan. Berarti sekarang baru dianggap. Apa yang membuat kemudian analisa Anda Arab kemudian menoleh ke Indonesia? Sebenarnya dia bukan menoleh ke Indonesia, dia menoleh ke Asia. Karena ini kan bukan kunjungan ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu dari negara yang dikunjungi di Asia. Malaysia, Indonesia, Brunei, berlibur ke Bali. Tapi sebetulnya dia kampanye untuk IPO Aramco. Karena negara-negara Asia diharapkan membeli saham Aramco kalau nanti IPO sendiri. Dan supaya nilai dari Aramco itu tinggi, maka dia buat kesepakatan dengan banyak negara Asia ini buat kilang minyak untuk memastikan bahwa jualan Aramco 30 tahun ke depan aman. Sehingga nilai Aramco ketika jual saham itu naik tinggi. Kepentingan dagang biasa aja gitu. Cuma kitanya aja yang GR. Sebetulnya kita mesti sedih. Kita ini baru 47 tahun baru dikunjung. Itu pun karena dia ekonominya lagi susah. Atau mungkin karena perspektif kita atau hubungan kita dengan Iran misalnya, yang kemarin Desember lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Iran. Kemudian itu kita ketahui bersama Iran adalah musuh besar dari Arab Saudi. Tapi dulu SBY juga ke Iran nggak ditampingin. Karena waktu itu dia ekonominya masih kuat. Sekarang ekonomi dia lagi bermasalah. Mungkin kalau sekali lagi sudut pandangnya ditekankan pada ekonomi, itu barangkali tidak salah. Tetapi itu tidak satu-satunya. Barangkali beliau juga sadar loh, negara-negara barat berkuasa betul di atas kawasan Asia ini. Arab bisa. Arab ini cukup besar, cukup duit,
dan lebih dekat dibanding negara-negara Barat. Mengapa negara Barat yang berkuasa di sana? Ya. Main dialah kemari. Dan itu kesan menunjukkan. yang dimunculkan. Ya. Dan itu sukses menurut Anda? Jangan lupa akibat Trump. Trump ini kan sangat pro Israel. Kalau dulu tuh kan Arab dengan Saudi Arabia dengan Amerika tuh dekat sekali. Sekarang dengan Trump ini menjauh. Ya. Nah, sehingga si Raja Saudi juga mesti lihat, waduh. Kalau dulu sih ketika dia dekat dengan Amerika nggak dipandang, kita nggak perlu. Siapa nih kawan baru yang perlu siapa ditemenin itu gitu ya Mas Bambang ya. Tapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa Dia Arab ingin mencitrakan sesuatu yang baru. Ingin yang merebut hegemoni. Dan itu akan membuat beliau lebih sering datang ke sini. Manfaat untuk kitanya apa, Kang Sobari? Kita didatangi, itu tuh yang masalah kan, kita cuma menerima saja. Nah manfaatnya ya Kan Arab- dalam diplomasi yang lebih real. Oke. Meskipun hitungannya bukan duit tetapi adalah diplomasi perlakukan orang-orang kami. Tapi ini agak memalukan ya, kita meminta. Meminta Oke. bukan bisnis yang satu level ya, satu derajat, kita meminta itu agak memalukan, tapi biarlah kita telan rasa malu itu. Nah, kita meminta juga perlakuan terhadap TKW, Oke. perlakuan dan memberi Perlindungan. porsi istimewa kepada Oke. haji dan sebagainya. Baik. Banyak orang kita yang hidup di sana, bermukim dan sebagainya. Jadi itu banyak. harusnya jadi national interest kita yang harus diperjuangkan. Tapi Saya kalau tadi kira. kata Kang Sobari itu diplomasinya nggak real, mungkin hasil kesepakatannya juga belum real. Yang pasti real banget di depan mata kita adalah putaran kedua Pilkada DKI Jakarta nih Mas Bambang dan Kang Sobari, yang kemarin sih udah dibuka dengan insiden walkoutnya pasangan nomor urut 2 di sidang rapat pleno KPU. Tapi kita akan bahas masalah itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta sudah resmi dimulai. Kini, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat akan berhadapan dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nantinya dua pasangan calon pemimpin ibu kota ini akan berkampanye pada 7 Maret hingga 15 April mendatang. Setelah menuai pro dan kontra, pasangan calon petahana pun diwajibkan untuk cuti selama masa kampanye. Namun tingginya partisipasi pemilih di ibu kota yang mencapai angka 75% ternyata tidak menutupi banyaknya cacat dalam penyelenggaraan pilkada putaran pertama. Selain ada 2 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, Badan Pengawas Pemilu menemukan ada 60 TPS di DKI yang diduga melakukan pelanggaran prosedur. Mengawali putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini, sebuah insiden juga terjadi saat rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua akan digelar. Pasangan Ahok Jarot memilih untuk walk out atau meninggalkan lokasi karena acara terlambat dimulai. Pak Basuki datang jam 7 kurang 5. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan KPU bisa tepat waktu. Ternyata setelah kita tunggu 1 jam lebih belum dimulai. Ya. Kalau KPU profesional dan menghargai undangannya sendiri, yang mana undangannya itu adalah jam 6 itu makan malam. Ya, ingat itu ya, jam 6 itu makan malam. Dengan harapan jam 7 bisa dimulai. Apakah pertarungan antar kandidat sudah dimulai sejak rapat pleno terbuka itu? Kita akan lihat bagaimana babak selanjutnya perebutan kursi DKI 1. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, setelah kita dibiarkan sedikit bernafas agak lega gitu ya, tidak ada pertarungan yang sengit, ternyata sekarang harus mengingkatkan ikat pinggang lagi karena kita akan masuk ke leg kedua ini, babak kedua pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Seperti apa bayangan Anda nih, Mas Bambang, putaran kedua ini? Pertama sebelum kita bahas putaran kedua ya, saya harus apresiasi dulu warga DKI ini di putaran pertama menurut saya membanggakan. Karena ternyata pemilih DKI itu tidak primordial. Kalau kita lihat hasilnya, Apa indikasi Anda dari hasil? ya, indikasinya kan yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi agama hanya 7% quick count-nya. Suku apalagi. Jadi menurut saya Jakarta itu sudah betul-betul Indonesia yang Pancasilais lah Jakarta itu ya. Dan nggak ada kekerasan kan? Walaupun tegang, keras,
tapi tidak ada kekerasan. Ribut di Jadi sosial menurut saya media tidak kita harus appreciate dulu lah ya. Kalau boleh tepuk tangan, saya tepuk tangan lah buat warga DKI ya. Nah, kemudian masuk kedua, saya berharap ini terus berjalan. Boleh keras, boleh teriak-teriak lah kasarnya, gaduh lah. Demokrasi kan gaduh. Tapi tetap dalam nuansa damai ya, secara fisik tidak ada. Dan menurut saya ini menarik karena sekarang kedua pihak harus memperebutkan yang memilih Agus 17%. Ini memang menjadi darling nih. Siapa yang berhasil meraih sebagian besar dari kemarin yang memilih Agus, dia akan menjadi gubernur DKI berikut. Jadi kuncinya ada di siapa pemilih Agus. Apakah Dan ini partai-partai menarik politik? karena ini kan sebelumnya di paslon 1 kan mereka membuli ini yang baik paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3 pendukung membuli si paslon 1 ini. Nah sekarang orang yang mereka bully, yang mereka sekarang mereka harus rayu supaya memilih mereka. Menurut saya ini keindahan demokrasi ini. Bahwa enggak dalam politik itu kan bukan musuh, cuma seperti kita olahraga lah, main lawan bertanding gitu loh. Kadang-kadang harus jadi teman. Jadi tidak bisa personalize, gitu. Tidak bisa sampai apalagi sampai bercerai ya, sampai berkelahi ya. Ini politik biasa aja, satu hal yang berjalan berlangsung terus-menerus dan kita harus terima siapapun yang menang nanti. Oke, kalau Kang Sobari sendiri melihatnya apakah tadi kan sudah diapresiasi masyarakat Jakarta yang itu penting. apa itu? Itu betul itu. Elitnya diapresiasi juga nggak? Elitnya saya kira ndak usah. Elit mau ngomong apa saja itu sering atau bahkan selalu tidak ada buktinya di lapangan. Dan ternyata nggak laku. Nggak laku suara elit. Suara yang mengancam kalau memilih bukan orang Islam tidak akan disolatkan, itu mengutuk diri sendiri. Banyak sekali Menyolatkan jenazah itu urusannya yang hidup, bukan keresahannya yang mati. Yang mati aja, meninggal dan entah insya Allah bagaimana, baik-baik. Di sana tidak akan disalahkan kenapa kau belum mandi sudah kemari, tidak akan itu. Yang dipersalahkan mengapa orang-orang yang hidup tidak. Nah, itu laku nggak cara hal seperti itu di putaran pertama, Kang Sobari? untuk beberapa kalangan mungkin dalam batas ibu-ibu pengajian, majelis taklim dan sebagainya, itu indah secara ideologis didengar karena mereka bisa berbicara tentang apa yang Islam dan apa yang non Islam. Itu untuk kalangan yang kurang besar dunianya, ya itulah salah satu kebenaran. Tetapi kan kita tidak boleh mendidik suatu civic education untuk suatu bangsa, itu kan tidak boleh didasarkan pada sentimen-sentimen yang tidak punya basis realitas begitu itu. Nah akhirnya seperti kita lihat di daerah yang paling keras kepada Ahok, lah kenapa kok Ahoknya menang? Nah, itu menurut saya itu pembalikan realitas yang begitu keras, begitu nyata bahwa bukan hanya sudah Indonesia, kita ini bukan sekedar sudah Indonesia, melainkan kita ini kosmopolit. Sudah sangat kosmopolit cara pandang orang Jakarta ini. Ya kosmopolit lah, kalau Jakarta enggak kosmopolit lalu siapa? Memang ini Dan kota itu termanifestasi metropolitan. dari hasil pemilu kada Iyalah. itu menurut Yang Anda. putaran pertama itu menurut saya luar biasa loh. Bahkan di Kepulauan Seribu yang sumber katanya penistaan agama menang kan Ahok. Menang Ahok. Walaupun tipis ya. Tapi ini menarik, di situ pun siapa yang memenangkan pendukung Agus akan menang gitu di putaran kedua ini. Karena kunci di situ ya. Kuncinya Makanya kemudian di situ. sekarang partai-partai dirayu, partai-partai politik pendukung Agus. Sebenarnya menurut Anda mesin-mesin partai ini seberapa efektif sih? Kalau Mas menurut saya Bambang? jangan partainya, harusnya pendukungnya. Karena kita lihat kan Jadi dari sangat pengalaman sebelumnya, partai itu nggak banyak pengaruhnya sama ini ya, sama sama pemilih itu ya. Sekarang kan ada yang cara merayu, ada yang injak jempol juga katanya. Jadi cara-cara dilakukan. Tapi gimana caranya kan sekarang pemilihan kita kan luber ya, dan rahasia bersih. Jadi gimana pula ini. Jadi kalau menurut saya nih memang menarik, dan pertama bahwa faktor-faktor primordial itu tidak laku, dan kedua jangan lupa sebelum ada kasus penistaan agama, kalau kita periksa jajak pendapat Pak Ahok itu elektabilitasnya sekitar 70%, tapi orang yang mau memilih sekitar 40-an persen. Ternyata hasil putaran
pertama itu juga segitu. Jadi menurut saya kasus penistaan agama ini juga ternyata tidak terlalu berpengaruh paling nggak terhadap sudah kembali lah, artinya ketika putaran pertama itu sudah kembali ke sebelum ada kasus itu. Nah tapi tinggal sekarang yang 17% ini mau kemana? Pintar-pintarlah merayu. Dan menurut saya sudah ada hasilnya. Indahnya demokrasi. Contohnya Pak Ahok sekarang dengan sebagai gubernur udah langsung bilang saya bebaskan PBB untuk ini. Dia memberi benefit pada insentif terutama kepada masyarakat luas, pemilih. Ini menurut saya bagus karena biasanya kan elit itu kepentingan dirinya sendiri. Pada saat pemilihan langsung satu orang kan satu vote, mau duitnya sedunia atau nggak punya duit sama vote-nya satu. Nah disinilah menurut saya keindahan demokrasi kita. Semua pemimpin itu harus memperhatikan setiap pemilih itu satu orang satu vote. Nggak peduli duitnya banyak, duitnya sedikit, keturunan bangsawan, turunan kere. Satu orang, satu vote. Kalau mau jadi gubernur, mereka harus diperhatikan. Bargain ini masyarakat ini ini lagi tingginya masyarakat nih. Ya, tapi kalau Anda melihat, Kang Sobari, ini akan seperti Pilpres nggak? Ini kan polarisasi Pilpres 2014 kan masih terasa nih beberapa waktu terakhir. Bahkan banyak yang memprediksi juga bahwa polarisasi yang serupa juga akan terjadi nih. Kutub-kutub yang berbeda akan bertarung di dunia maya, dunia nyata segala macam, kemudian sampai menghalalkan segala cara gitu. Anda melihat masyarakat akan terbelah lagi nggak nih gara-gara putaran kedua? Terbelah dalam pendirian saya kira tidak ada masalah. Kita tiap hari sudah terbelah. Saya dan Anda ini pasti berbeda. Realitas itu. Jadi kalau untuk suatu urusan besar kita nampak blok perbedaan kita, itu juga tidak apa-apa. Nanti sembuh sendiri, sesudah pilkada mereka akan menjadi sahabat lagi. Nah, sudah terbukti, Anies kan dulu ikut sama kelompoknya Pak Jokowi, sekarang dia malah bersaing dengan Ahok. Oh kalau itu bukan soal saudara itu. Itu apa? Ahok dulu juga didukung Gerindra kan, betul. Sekarang dia melawan Gerindra. Apa Ahok melawan? Iya kan dia kan Gerindra kan dulu kan yang mendukung Ahok masuk menjadi wakil gubernur DKI kan dari Gerindra. Tapi sekarang kan dia tidak melawan. Sekarang kan yang mencalonkan Anies itu Gerindra. Ini seperti debat kandidat putaran kedua nih kalau kita melihat. Tapi kalau menurut Anda, Kang Sobari, itu politisasi SARA, cara-cara yang kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi atau demokrasi kebablasan seperti pidato Presiden Jokowi. Tidak legal lah itu. Tidak terlalu legal. Masih akan dipakai. Anda memprediksi bahwa pasti akan dipakai. Ini akan tetap dikapitalisasi. Akan dipakai, tetapi rakyat itu sudah pintar. Dipakai. Pasti. Pura-pura didengar supaya elit itu puas. Jadi didengar, tapi nggak akan diamalkan. Nggak ada gunanya lu ngomong apapun, kagak ada gunanya. Apalagi di medsos, Pak. Oh, di media sosial. Itu kayaknya dunia udah mau berakhir. Karena tim medsos itu kan dengan mesinnya luar biasa. Iya. Tapi tirulah Pak Jokowi tempo hari waktu mau nyalon gubernur dulu. Ya banyak di sana yang tidak apa-apa, wong yang milih itu bukan partai. Begitu pendirian beliau. Yang milih itu kan pemilih, bukan partai. Nah, siapapun sekarang pegang rasionalitas seperti itu, dan kemudian saya kira mainkan hal-hal yang bisa legal untuk dimainkan dan anggun sebagai pertempuran di bidang politik. Nah, di kalangan calon-calon harus anggun. Kalau orang lain berkata jangan banyak omong kosong tapi buktikan karya. Ya enggak bisa itu terus didebat, kerja tidak cukup, yang landasan filosofinya enggak, itu sudah kekanak-kanakan. Tapi kengerian yang kita lihat di putaran pertama, Anda melihat masih berpotensi muncul nggak di putaran kedua? Karena cukup ngeri loh, Mas Bambang, di putaran pertama ini secara karena menurut saya gini, karena di putaran pertama itu terus terang ya, saya lihat ini kan pertempurannya seolah-olah antara yang mengklaim dirinya sebagai pluralis melawan yang Islam keras lah seolah-olah gitu ya. Tapi di putaran kedua ini faktor Agus itu apa? Ini yang harus diraih kalau mau menang. Kalau tetap memusuhi kelompok ini, ya pasti yang menang lawannya kan. Jadi mau tidak mau dua pihak ini harus men-tone down supaya bisa menarik pendukung Agus
ke kelompoknya dia. Karena punya kepentingan memperebutkan 17% ini. 17% ini menentukan. Tapi jadinya. secara demografi politik, kalau kita lihat karakteristik pemilihnya, kemudian Mas Bambang partai-partai pendukung Agus Silvi sendiri, ini menurut Anda swingnya ini lebih cenderung kemana? Kelihatan lah. Kecenderungannya lebih baik, kita bahas di segmen Ya, berikutnya, di Mas segmen, Bambang. oke. Kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Nah, tadi dilanjutkan Mas Bambang, secara karakteristik demografi pemilih dan juga partai-partai pendukung ini kan yang diperebutkan, kata Anda nih gadis seksi yang diperebutkan oleh kedua pasangan calon. Secara karakteristik sendiri, swingnya lebih mudah kemana? Nah ini kalau saya lihat ya, sebetulnya memang kelompok Agus itu di tengah di antara spektrum. Kalau saya nganggap karena 85% penduduk Jakarta itu Islam ya, udahlah yang 15% udah dipastikan pendukung Ahok gitu. Yang berebut nih 85%. Kalau kita lihat di kalangan spektrum Islam itu kan dari yang katakanlah abangan sampai yang keras gitu, itu kan kira-kira yang liberal ke arah Ahok, yang keras ini ke arah Anies. Tapi yang di tengah ini banyak yang ke Agus. Jadi mereka tuh bisa ke sini, bisa ke sana, tergantung seberapa menarik tawaran yang ditawarkan calon itu. Karena itu menurut saya dua-duanya akan ke tengah, mengarah ke tengah. Kalau mau menang ya. Kecuali cuma mau menyenangkan pendukung sendiri yang udah pasti milih dirinya sendiri. Dan ini angka 17% ini kan menarik. Kalau buat Ahok kan sebetulnya cukup dia mencapai 8% aja dari yang 17 itu dia menang. Buat Anies harus lebih dari 10%. Jadi secara kuantitas kalau pihak Anies harus lebih keras bekerja. Tapi secara kualitas mungkin pihak Ahok yang harus berat karena serangan medsosnya kan jauh lebih keras ini dulu kepada Agus ini dari pihak Ahok ini. Bagaimana merekonsiliasi dari ngebukin sekarang jadi merayu. Tapi itu indahnya demokrasi itu demokrasi. Ya, supaya menurut Anda old style politik yang memperebutkan institusi politik seperti partai atau ormas-ormas yang berafiliasi itu seberapa efektif? Dalam direct election ini di Indonesia mohon maaf kurang efektif. Mungkin tapi ada manfaatnya lah. Mungkin kalau dapat 3%, 4% masih ada lah. Tapi lumayan. Untuk merebut semuanya saya kira memang harus lihat kantongnya. Saya melihat misalnya kalau kita lihat kemarin kan, udahlah kalau Jakarta Utara, Jakarta Barat itu udah kantongnya Ahok. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu kantongnya Anies. Jadi kalau kelompok Ahok mau menang, dia harus merambah ke sini, kampanye di sini. Sementara kalau Anies juga mungkin di sekitar situ aja karena nggak terbayang bagi saya bahwa Anies bisa menang di Jakarta Utara dan Jakarta Barat gitu. Jadi pusat menang di pusat. Enggak, pusat kalah dia. Kalah tipis. Jadi pusat, selatan sama timur ini yang akan jadi ajang ya. Dan itu bagaimana mereka merayu di situ ini menarik buat saya. Dan itu indahnya demokrasi lah menurut saya. Gimana supaya demokrasi semakin indah? Dan juga lebih beradab, elitnya beradab, wasitnya adil, masyarakatnya rasional, cerdas. Peta pertarungan tempo hari di mata saya, Ahok menjadi satu pihak yang dikeroyok, dua kontestan yang sama-sama bermusuhan sebenarnya, tapi menyerang kepada Ahok itu lebih nyata. Kalau kita fair, siapa yang teraniaya sebenarnya jelas Ahok. Teraniaya betul karena dimusuhi kiri kanan. Dan dalam pemilihan itu bukan nasib petahana harus teraniaya seperti itu karena memang diserang semua calon itu kan itu karena ini normal saja dalam antara demokrasi. Perubahan dan kesinambungan. Betul. Kan itu persaingan. Normal saja dalam demokrasi. Enggak normal. Enggak normal. Untuk kasus ini tidak normal menurut Anda? Enggak. Apa yang membuat itu? Karena ada persoalan pengadilan dan sebagainya itu dibawa langsung untuk memiliki pengaruh terhadap para pemilih. Itu satu. Dan bukti bahwa dua pihak lebih seperti atau seolah-olah bersatu dan menyerang Ahok itu diabadikan sampai sekarang oleh keputusan Partai Demokrat yang sudah menyatakan memihak kepada pihak calon nomor berapa itu, nomor 3 itu, memihak itu. Nah itu sudah menjelaskan dahulu mereka bersama-sama memusuhi nomor 2 dan sekarang ditegaskan. Tapi saya kira seperti nasihatnya Mas Bambang tadi, kalau Ahok mau menang itu jangan terlalu gubris suara elit partai yang memihak kemanapun.
Sebab Ahok sendiri dipihaki oleh begitu banyak partai politik, tetapi partai politik itu juga tidak berbuat. Bukannya Nyata. penting juga Kang Sobari partai politik, misalnya kalau tidak efektif sebagai mesin, paling tidak kan sebagai citra. Misalnya ketika Ahok didekatkan dekat dengan PKB yang notabene misalnya dekat dengan kalangan Nahdliyin, itu kan juga bisa memberikan kesan-kesan tertentu. Kesan-kesan atau seperti itu kan memang juga masih efektif nggak, Kang Sobari? Pada tataran penetrasi butuh-butuh program kerja yang kemudian paling didengar pada oleh masyarakat. tataran kesan memang mengesankan, ya namanya juga kesan. Tapi kalau yang dikesankan itu juga tidak kerja ke bawah, tidak punya pengaruh secara langsung, kesan itu hanya indah dalam kata-kata. Nah, sebenarnya realitas yang paling menggembirakan, paling mengejutkan dan menarik itu kalau suatu calon yang tidak disangka-sangka, yang tidak punya basis ini, basis itu, tetapi dia dipilih oleh begitu banyak, menjadi pilihan mayoritas karena tidak peduli pada kesan-kesan, tidak peduli pada citra yang dibangun, tapi rakyat, dan ini kira-kira rakyat Jakarta, penduduk Jakarta, warga negara kota metropolitan ini akan melihat dia bisa apa. Pengalamannya bisa dikapitalisasi menjadi lebih bagus apa tidak, janji-janjinya dalam pemilu akan terwujud apa tidak. Orang akan melihat itu, lebih pada itu. Kalau hanya janji tetapi itu berakhir pada omong kosong, apalagi kalau orang juga, jangan salah, soal kesan-kesan itu saya katakan penting tetapi menjadi tidak penting karena orang akan melihat orang ini track recordnya seperti apa. Janji-janjinya, oh itu penting banget. Dibanding membayangkan NU seluruh dunia memilih itu. Ya, saya setuju. Menurut saya sih, kalau jadi petahana tuh enak. Kerja aja. Kalau kita lihat kan waktu kasus Risma di Surabaya, ketika pemilihan kedua kemarin kan dia sama sekali nggak kampanye, tapi dia kerja aja buat rakyat, meskipun buat diserang banyak petahana. pihak gitu misalnya, Mau diserang apa-apa dia masalah. buktiin aja. Itu paling enak. Yang lebih susah itu yang bukan petahana, karena dia kan cuma bisa janji, cuma bisa ngeritik. Paling dia cari-cari ini bener nggak si petahana ini sesuai dengan janjinya atau banyak bolongnya janjinya. Paling nyari ulang. Tapi itu akan menyebabkan petahana memastikan bahwa dia melaksanakan janji yang untungkan rakyat. Yang terakhir nih Mas Bambang, bagaimana kemudian membuat pasangan calonnya, yang terakhir sebelum Anda nanti akan menutup kita dengan epilog hari ini. Mas Bambang, bagaimana menjadikan pilkada putaran kedua ini lebih damai, kemudian berkualitas, kualitas wasitnya adil, kemudian pasangan calonnya bermutu, masyarakatnya juga semakin cerdas, berkualitas. Gimana menggabungkan unsur-unsur itu menjadi sebuah output yang baik buat masyarakat? Kalau menurut saya kita harus menjelaskan pada masyarakat nih ya. Jangan salah. Kalau kamu jahat sama orang, yang kamu musuhin orang, kemungkinan malah terpilih. Di Indonesia itu dalam sejarahnya, siapapun yang terkesan di masyarakat dizolimi, itu malah menang. Contoh yang paling keras kan SBY dulu kan, karena dianggap dizolimi, malah menang. Risma, kalau dizolimi elit, itu malah menang. Jadi, itu mudah-mudahan elit itu sadar, makin dia menzolimi lawan politiknya, makin besar dukungan rakyat kepada dia. Itu mudah-mudahan akan menurunkan ini ya. Dan yang dalil itu mungkin tidak, Mas. Ya, tapi selama ini ya kita lihat empiriknya begitu. Kan Anda bilang rekam jejak Ya. Kita lihat begini, kesimpulannya yang Waktu kita keliru. nggak terlalu banyak, Mas Sobari. Begini, kesimpulannya yang keliru bahwa seorang yang didolimi itu oleh elit. Iya, banyak pihak yang berbondong-bondong. Tapi mesti dilihat banyak itu seberapa, apakah cukup besar untuk menjadi penentu. Kesannya banyak atau banyak betulan? Saya bilang dizolimi oleh elit, bukan oleh massa. Ya. Oke, mudah-mudahan itu bagaimana elit juga belajar, wasitnya juga belajar, karena kejadian semalam juga membuat kita semua supaya harus on time belajar, lah, on time juga, wasitnya juga harus adil, belajar, kemudian juga masyarakatnya juga harus belajar bagaimana berdemokrasi secara benar dan secara sehat. Dan yang paling penting itu disiapkan, siapapun yang menang secara fair harus kita dukung. Oke, yang menang jangan sombong, yang kalah jangan marah. Nah itu intinya. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya yang sangat sehat dan meriah, berkualitas malam hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.